Oke, baik kalau gitu saya serahkan kepada Kak Fitri ya. Inilah dia materi pelatihan minat dan bakat mahasiswa Upgrade Your Skill to Survive in 21st Century bagian 1. Persilakan Kak. Oke, terima kasih MC. Sebelumnya saya mau bilang ya, karena nanti jam 10 aku juga ada agenda, jadi mungkin singkat aja ya pemaparan materinya. Ini share screen dari panitia atau? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Armadani, biasa dipanggil Fitri. Saya merupakan alumni Statistika 2017, lulus tahun 2021. Terima kasih sebelumnya untuk panitia atas kesempatannya dan selamat pagi untuk semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Oke, lanjut. Oke, hari ini kita akan bahas materi, ada 5 materi. Yang pertama ada ruang lingkup skripsi prodi statistika, terus memilih topik skripsi, struktur skripsi, tips dalam pengerjaan skripsi, dan suka duka pengerjaan skripsi. Lanjut. Yang pertama ada ruang lingkup skripsi prodi statistika. Oke, next. Nah, ruang lingkup sendiri merupakan batasan masalah atau subjek yang diteliti. Nah, sebenarnya apa aja sih ruang lingkup yang bisa dipakai dalam skripsi statistika ini? Kalian bisa pakai apa aja bebas, karena kalau kata Pak Bagus, statistik itu sebagai alat. Jadi teman-teman mau di bidang apa, tetap yang dipakai adalah statistika sebagai alatnya gitu. Oke, lanjut. Nih, ini beberapa bidang terapan ilmu statistik. Sebenarnya ada beberapa bidang, ada banyak sebenarnya. Cuma di sini aku menyantumkan hanya beberapa. Yang pertama ada ekonometrika. Ini penerapan statistika dalam ilmu ekonomi. Nah, ini biasanya paling banyak dipakai dalam ilmu statistik nih. Nah, ini mencakup ada kemiskinan, bisnis dan manajemen, seperti marketing, finance, dan lain-lain. Nah, berdasarkan data yang digunakan, ekonometri ini dibagi menjadi 3 analisis, yaitu time series, cross-section, dan analisis data panel. Nah, selanjutnya ada aktuaria. Nah, ini mengaplikasikan metode matematika dan ilmu statistik untuk menaksir risiko dalam industri asuransi dan keuangan. Next. Selanjutnya ada biostatistik. Nah, ini penerapan statistika dalam ilmu biologi. Nah, ini mencakup ada agrikultur, kedokteran, dan lain-lain. Nah, ini biasanya juga ada di rancangan percobaan ya, teman-teman. Nah, ini contohnya adalah ada masalah kesehatan, analisis penyakit selama periode waktu tertentu. Nah, ini biasanya yang hits banget tuh kemarin itu waktu pas lagi COVID. Ini penyakit yang dibahas tuh banyak COVID. Terus juga membandingkan status kesehatan di berbagai daerah. Terus juga ada psikometrik. Nah, ini pengukuran pendidikan dan psikologis. Ini mencakup pengukuran pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat kepribadian. Oke, next. Ini ada beberapa contoh judul skripsi dari teman-teman alumni angkatan 2017, ada ekonomi dan aktuaria. Nah, ini untuk yang pertama ini judul skripsi aku meneliti tentang menggunakan model persamaan struktural atau SEM untuk menganalisis hubungan beberapa variabel. Kemudian juga ada selanjutnya ada penentuan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, pemodelan tingkat kriminalitas, pemodelan data kemiskinan. Nah, ini ketiga ini yang merupakan bidang di ekonomi ya, teman-teman. Nah, terus untuk yang terakhir ini simulasi Monte Carlo dalam analisis risiko ini aktuaria. Oke, selanjutnya. Kemudian ada pendidikan. Nah, ini ada pemodelan data PISA, terus pemodelan data PISA menggunakan multivariate linear mixed model, terus juga di sini yang membedakan itu ada jenis metode statistiknya, teman-teman. Nah, itu ada kesehatan, penerapan dalam tuberkulosis,
tuberkulosis, terus juga ada kasus demam berdarah, ada angka harapan hidup. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, yang membedakan itu adalah metode statistiknya. Jadi teman-teman bisa di bidang apapun, pilih di bidang apapun, topik di bidang apapun, tapi yang membedakan adalah metode statistiknya. Karena kan kita juga prodinya statistik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari dari modelnya, dari metode statistiknya atau juga dari topiknya gitu. Banyak banget metode statistik yang bisa digunain, tinggal dieksplor aja, dicari dari jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya ada tips memilih topik skripsi. Next. Nah, untuk skripsi sendiri sebenarnya bisa dimulai dari topik atau dari metode, jadi itu tergantung apa? Tergantung dosen pembimbingnya teman-teman. Jadi kadang ada dosen yang memang menyerahkan pada kita kayak ya udah mau topik apa, kamu mau topik apa terserah gitu. Ada juga beberapa dosen yang memang menentukan teman-teman dosen pembimbingnya ya, menentukan kamu pakai metode ini aja ya, karena saya ahlinya di bidang ini gitu. Ada juga teman-teman. Jadi sah-sah aja sebenarnya untuk memulai skripsi dari metode dulu atau dari topiknya dulu gitu. Nah, untuk tips sendiri yang pertama menurut aku ini penting banget ketertarikan terhadap topiknya. Ini kenapa aku tulis optional? Karena ini menurut pendapat aku pribadi, karena kenapa kita perlu tertarik pada topik yang dipilih, itu karena skripsi itu suatu perjalanan, bukan yang sehari 2 hari teman-teman, tapi kita bisa minimal setahun gitu teman-teman untuk mengerjakan skripsi ini. Jadi teman-teman bakal berkutat dengan topik tersebut selama kurang lebih setahun. Untuk nulisnya kita kan perlu nulis tentang topik tersebut, perlu baca-baca referensi tentang topik tersebut, juga memahami topik tersebut. Nah, itu menurut aku kalau misalkan kitanya nggak suka atau kurang paham dengan topik tersebut, kurang ketertarikan, itu nantinya akan sulit teman-teman. Tapi ada aja sih memang orang yang mempunyai pemikiran kalau gue pengennya yang justru gue nggak bisa malah lebih tertantang, ya itu sah-sah aja sebenarnya. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk yang memang topik yang aku tertarik gitu. Untuk yang masalah yang kedua adalah masalah yang diambil memiliki urgensi dan daya tarik. Nah, ini penting banget teman-teman, soalnya skripsi itu kan tujuannya untuk menuliskan penelitian ya. Penelitian sendiri tujuannya untuk mencari ilmu pengetahuan baru, terus juga memecahkan masalah. Nah, kalau masalah yang diteliti aja nggak ada urgensinya, nggak ada kepentingannya, nggak ada ketertarikannya, buat apa gitu kan diteliti. Nah, di sini juga biasanya jadi pertanyaan basic gitu teman-teman, ketika nanti teman-teman sidang skripsi ataupun seminar proposal atau sempro, itu bakal pertanyaan basic. Jadi kenapa kamu memilih penelitian ini? Kenapa kamu tertarik untuk meneliti ini gitu teman-teman kira-kira. Jadi memang masalah-masalah yang sekiranya memang ada urgensinya dan daya tariknya gitu. Kemudian ada batasan masalah. Nah, batasan masalah ini tujuannya supaya skripsi yang kita tulis atau penelitian yang kita lakukan ini lebih fokus dan spesifik. Jadi kayak teman-teman tahu nih, kayak kerucut. Nah, kerucut itu kan dari yang luas sampai mengkerucut kan. Nah, itu sama kayak skripsi. Jadi misalkan nih kayak tadi bidangnya apa nih? Misalnya teman-teman mau bidang kesehatan. Nah, kesehatan itu mau kesehatan apa nih? Kayak tadi teman-teman 2017 ada yang demam berdarah misalkan, ngambil penyakit yang demam berdarah. Terus juga setelah itu selain penyakitnya apa? Misalkan daerahnya atau tahunnya. Nah, itu perlu lebih spesifik teman-teman. Jadi penelitian kita jadi fokus gitu. Kemudian ada memahami penelitian. Nah, ini juga penting banget teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak paham penelitian kita sendiri, itu ya nanti teman-teman bakal sulit gitu nantinya. Kan karena skripsi kita sendiri akan dipresentasikan ya. Nanti
bakalan juga, misalkan teman-teman nggak ngerti nih, bakal ditanya juga, bakal kena juga sama dosen pembimbingnya. Misalkan, ini maksudnya apa gitu, itu wajar banget dosen pembimbing nanya kayak gitu, teman-teman. Terus juga nanti misalkan, misalkan udah di-assess sama dosen pembimbing, terus juga nanti ketika kita presentasi, nah itu bakal ditanya juga sama dosen penguji, ini maksudnya apa? Kayak gitu. Pasti itu ditanyakan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak paham tentang penelitian yang teman-teman lakukan, itu bakal jadi masalah besar, teman-teman. Oke, next. Yang ketiga ada struktur skripsi. Nah, sebenarnya untuk struktur skripsi sendiri ada di panduan pedoman skripsi ya, teman-teman. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, ada 5 bab, bab 1 sampai dengan bab 5, ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Oke, next. Nah, yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya itu biasanya tuh ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian juga manfaat penelitian. Nah, ini untuk batasan masalah sebenarnya opsionalnya nggak ada di panduan juga. Kemudian untuk latar belakang sendiri, isinya itu apa sih? Isinya itu pendahuluan singkat topik, terus juga penelitian terdahulu yang sejenis. Nah, ini biasanya ditanyakan juga teman-teman saat nanti ketika sempro ataupun sidang ya. Nah, ini ditanya ini referensinya apa, referensinya mana gitu, biasanya kayak gitu. Terus juga ini penting juga nih, kenapa penelitian ini menarik atau apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain. Nah, ini seperti yang tadi aku bahas ya, pasti dosen tuh nanya, kenapa penelitian ini menarik, kenapa kamu tertarik untuk meneliti ini, dan juga apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain. Jadi kan kita skripsi kan perlu referensi ya teman-teman, perlu referensi penelitian lain gitu. Nah, kita juga nggak bisa yang asal plek nih sama persis sama referensi kita nggak boleh kayak gitu. Nah, kita harus ada yang membedakan nih, bedanya apa sih skripsi kita dengan skripsi-skripsi lain atau penelitian-penelitian lain yang sejenis atau referensi kita. Nah, ini sebagai poin penting juga teman-teman. Jadi untuk skripsi sendiri sebenarnya teman-teman jangan yang terlalu memikirkan kayak, gue harus menemukan penemuan baru nih untuk pengetahuan baru atau apa gitu. Nggak perlu sampai kayak gitu teman-teman. Jadi ada salah satu dosen yang bilang kalau misalkan kamu nggak usah lah skripsi harus kayak baru banget nih penemuan terbaru, ya nggak usah kayak gitu, itu nanti ketika misalkan jadi S2, ntar ketika S2 atau S3 gitu. Nah, untuk skripsi sendiri sebenarnya ketika misalkan kita punya referensi, nah referensi itu kita modifikasi, itu udah termasuk baru teman-teman. Jadi misalkan ditambahin variabelnya, atau misalkan datanya beda atau apa, itu juga sudah menunjukkan beda teman-teman. Nah, tinggal gimana nanti lebih spesifiknya seperti apa gitu pembedanya. Kemudian ada selanjutnya juga di latar belakang itu juga dijelasin nih penggunaan dan penjelasan tentang metode statistiknya. Jadi metode statistiknya sendiri itu ditulis di kajian pustaka dan juga latar belakang. Jadi tapi di latar belakang tuh biasanya singkat aja. Nah, terus yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah itu apa yang diteliti. Nah, kalau tadi kayak misalkan tadi skripsi aku ya, aku tuh menganalisis hubungan. Nah, itu sebagai rumusan masalah aku. Jadi ada nggak sih sebenarnya hubungan antara variabel A, B, C gitu. Nah, terus juga ada tujuan penelitian. Nah, ini tujuan apa yang ingin dicapai? Misalkan mengaplikasikan model persamaan struktural gitu. Nah, terus untuk batasan masalah, nah itu tadi tujuannya untuk lebih spesifik. Nah, yang kelima ada manfaat penelitian. Oke, next. Oke, yang kedua ini ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini apa sih isinya? Kajian pustaka ini isinya adalah teori-teori tentang metode statistiknya dan juga topik yang dibahas. Jadi, karena kita prodinya statistika ya teman-teman, jadi memang teori yang banyak dibahas itu metode statistiknya. Jadi, bisa kayak apa sih metode statistik yang digunakan? Misalkan kayak kalau aku SEM, SEM itu apa sih gitu? Penggunaannya gimana sih, terus kalau untuk variabel SEM itu gimana sih, nah itu kira-kira kayak gitu.
Terus juga misalkan metode estimasinya pakai apa aja sih kalau di SEM, kayak gitu-gitu kira-kira ya. Terus juga biasanya kayak topiknya juga dibahas di kajian pustaka, tapi nggak begitu banyak biasanya. Terus yang ketiga itu bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, ini ada data penelitian, ada variabel penelitian, metode penelitian. Nah, data penelitian ini biasanya dituliskan seperti datanya primer atau sekunder, terus juga cara mengolah datanya seperti apa, terus interpretasinya seperti apa gitu kira-kira. Terus juga ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini isinya variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini, variabel A sampai Z gitu misalkan. Terus juga ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini isinya biasanya prosedur penelitian, jadi langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir, misalkan dari pengumpulan data seperti apa, misalkan kita pakai kuesioner atau enggak kita ngambil datanya gitu, ngambil data dari website gitu. Terus juga misalkan ada asumsi-asumsi nih. Nah, itu dituliskan juga prosedurnya, apa sih asumsi yang perlu dipenuhi gitu. Kalau misalkan nggak terpenuhi seperti apa gitu kira-kira. Nah, sampai dengan interpretasinya gitu. Nah, untuk hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan sendiri adalah hasil analisis penelitian kita. Nah, kemudian nanti dari hasil-hasilnya itu kita jelaskan nih. Jadi hasilnya apa, semuanya dijelasin gitu. Nah, untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini, kesimpulan itu harus bisa menjawab rumusan masalah, dan saran ini biasanya untuk penelitian selanjutnya atau apa kurangnya dari penelitian ini. Nah, sebagai catatan ya teman-teman, aku sarankan untuk jadi yang menurut aku nih paling susah dalam skripsi itu dari bab 1 sampai bab 3. Karena apa? Karena basicnya di situ. Jadi untuk teman-teman memulai, kalau misalkan pakai data sekunder ya, kalau data sekunder biasanya dicoba-coba dulu nih datanya. Jadi misalkan nih teman-teman, udah nentuin nih topiknya apa, metodenya apa, datanya apa gitu. Udah nentuin, nah itu teman-teman nggak bisa semulus itu teman-teman, nggak bisa kayak apa bisa misalkan langsung di ACC gitu sama dosen, nggak bisa gitu juga teman-teman. Jadi kayak kadang tuh misalkan datanya nggak pas nih gitu, atau datanya susah dicari, ya ganti lagi gitu. Karena sebenarnya basicnya itu di bab 1 sampai bab 3 ini, karena aku sendiri pun ngerjain bab 1 sampai bab 3 itu bisa 3 semester teman-teman. Nah, ini menurut aku paling susah ya, karena ini perlu banyak teori, kita perlu banyak baca, kita juga perlu banyak memahami gitu. Karena kita ketika misalkan kita udah menyerah nih dengan satu metode, terus kita cari lagi yang lain. Kan kita belum tentu menyerah juga kan untuk metode yang kita gantikan itu. Jadi memang untuk bab 1 sampai bab 3 itu memang paling sulit gitu menurut aku. Jadi kalau bisa nih teman-teman langsung aja deh tentuin skripsinya apa nih, mau apa, udah kerjain aja bab 3 gitu. Karena nanti kalau misalkan udah jalan nih, udah mulai analisis, itu bab 4 sama bab 5 tuh tinggal nambahin aja, tinggal kita ngejelasin pakai bahasa kita sendiri gitu. Tinggal apa yang kita udah pahami nih, kita tulisin aja gitu di hasil dan pembahasan, terus juga kesimpulan dan saran juga nggak begitu banyak gitu teman-teman. Oke, next. Kayak keempat, tips pengerjaan skripsi. Nah, secara teknis, kerjaan skripsi itu yang tadi pertama aku bilang, kerjaan skripsi mendingan pokoknya selesaiin dulu deh sampai seminar proposal atau sampai sempro, karena di situ yang paling sulit menurut aku, yang paling lama tuh di situ, yang paling makan waktu di situ, karena kita perlu mematangkan penelitian kita di bab 1 sampai bab 3 itu. Karena nanti kalau misalkan udah bab 4, bab 5, itu tinggal finishing aja deh. Jadi nggak begitu lama, juga nggak begitu menguras waktu, energi gitu. Kayak terus ini pertama itu kerjain revisi sesuai arahan dosen pembimbing. Jadi kita kan punya dosen pembimbing 2 ya teman-teman, dosen 1 sama dosen 2. Nah, kadang nih dosen 1 juga sama dosen 2 revisinya beda, ya udah ikutin aja gitu. Kadang misalkan bentrok nih, kita juga omongin aja nggak apa-apa, misalkan Bu, Ibu ini bilang kayak gini gitu. Gimana ya Bu, baiknya gitu. Nggak apa-apa kayak gitu, asal kita ngomong tuh baik-baik gitu. Terus juga revisi nih. Kadang tuh revisi
merasa kita nggak selesai-selesai gitu. Karena nih, misalkan revisi A, udah revisi A, revisi B, revisi C. Nggak jarang juga teman-teman, udah kita revisi A, nanti berapa waktu kemudian kita revisi lagi A yang ini. Jadi revisi itu nggak sekali dua kali gitu teman-teman, bahkan berkali-kali. Jadi teman-teman perlu menyiapkan fisik dan mental teman-teman. Jadi itu hal yang wajar, skripsi berkali-kali itu tuh wajar banget gitu. Nah, terus juga yang kedua ada tandain file hasil revisi. Nah, ini tujuannya apa? Biar tahu progres. Ini sebenarnya cara dari Budian ya, dosen pembimbing aku. Jadi tujuannya itu, jadi nanti setiap hasil revisi itu aku tandain dari 1 sampai angka berapa gitu. Nah, untuk final skripsi final aku sendiri tuh sampai 26 teman-teman. Jadi ya biar tahu aja gitu progresnya. Terus juga setiap revisian dari dosen pembimbing, dosen 1 atau 2 itu dibikin folder juga gitu, dimasukin folder, diupload gitu. Jadi kita tahu revisi yang mana aja nggak hilang gitu teman-teman. Jangan kayak save A, jangan langsung di save gitu. Tandain aja misalkan satu seminar proposal skripsi tanggal berapa gitu. Nah, terus yang ketiga, pahami penelitian. Ini teman-teman perlu cari referensi yang mudah dipahamin, jangan asal copy tapi nggak tahu apa yang dibahas. Nah, ini sebenarnya nggak jarang juga ya orang kayak asal copy aja deh gitu. Ntar aja gimana. Sebenarnya nggak boleh gitu juga teman-teman, karena teman-teman perlu yang namanya paham banget nih penelitian teman-teman. Karena ya penelitian teman-teman yang paling tahu siapa coba ya teman-teman kan yang buat gitu. Kalau teman-teman aja nggak tahu gimana dosen pembimbing, di mana nanti misalkan teman-teman mau ngejelasin waktu pas seminar proposal atau enggak sidang skripsi gitu teman-teman. Yang keempat ada tulis pakai bahasa sendiri. Nah, karena teman-teman udah tahu nih, udah paham tentang penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, ini teman-teman perlu pakai bahasa sendiri karena nantinya akan terbantu ketika nanti presentasi, juga ketika misalkan menjelaskan ke dosen pembimbing gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ngerti apa yang diomongin, kita juga tulisnya juga ngasal gitu teman-teman. Maksudnya orang juga nggak bakalan maksudnya nih apa sih ini yang ditulis gitu. Oke, next. Nah, ini secara non-teknis ya, teman-teman. Dalam mengerjakan skripsi, itu perlu yang namanya motivasi diri sendiri. Kenapa aku bilang pertama itu? Karena ini penting banget, teman-teman. Karena nanti teman-teman bakal dihadapi dengan hal-hal tidak terduga, banyak banget hal-hal nggak terduga kayak tadi yang aku ceritain, kayak revisi nggak selesai-selesai, terus juga misalkan dosen juga sibuk banget, jadi nggak balas juga dan lain-lain. Terus teman-teman juga nanti ada saatnya bakalan ngedown juga teman-teman, kayak kok nggak selesai-selesai ya, karena aku sendiri pun gitu kayak kok nggak selesai-selesai sih, capek, gue tuh capek, kapan selesainya gitu teman-teman. Jadi perlu adanya motivasi dalam diri gitu. Motivasinya apa ya? Motivasinya, ayo gue bisa nih cepat lulus, ayo gue bisa lulus tepat waktu, ayo gue bisa nih ngerjain skripsinya gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalkan nih mau 1.000 orang yang ngomong, mau 1 juta orang yang ngomong, mau 10 juta orang yang ngomong, yang semangatin teman-teman, mau ngomong sampai A sampai Z nyemangatin teman-teman, kalau dari diri sendiri aja nggak semangat buat nyelesain skripsi, nggak bakal selesai teman-teman, aku jamin. Karena yang bisa menyemangati diri sendiri itu, yang bisa menyelesaikan itu ya cuma diri sendiri gitu teman-teman. Karena aku pun ngerasain ya. Jadi kalau ya banyak, aku pernah sampai di titik ketika semua orang ayo semangat semangat, ayo semangat ya, bisa bisa, tapi diri sendiri aku sendiri aja yang nggak semangat, ya nggak bakal selesai itu skripsi aku gitu. Jadi memang ketika ada semangat itu juga jangan sampai kendor teman-teman. Ya udah, ketika teman-teman lagi semangat, ya udah terusin aja sampai selesai gitu. Jadi aku juga pernah dikasih tahu nih, ada kenalan aku bilang gini, waktu itu aku memang lagi ngedown gitu ya teman-teman, terus aku ngeluh kan, ini kok gue nggak selesai ya gitu. Terus dia bilang gini, udah lu selesaiin aja, lu mumpung lagi semangat, mumpung lu masih dari kemarin-kemarin ngerjain, terus udah selesaiin aja terus sampai selesai. Mau nanti masih sempat sidang atau enggak, ya selesaiin aja dulu. Nah, ya udah akhirnya di situ aku ya udah kerjain aja deh, mau nanti bisa sidang tepat waktu atau enggak, ya udah selesaiin aja gitu. Ya udah akhirnya apa teman-teman, ada keajaiban. Waktu itu aku sebenarnya waktu pas sidang skripsi itu
itu mepet banget sama waktu daftar sidang gitu. Jadi kan ada timeline-nya ya, sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu awalnya tuh waktunya udah habis. Nah terus aku merasa kayak ya udahlah, udah nggak bisa. Tiba-tiba ada perpanjangan. Nah ketika perpanjangan itu aku udah selesai karena aku udah ngerjain gitu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman lagi semangat nih, udah kerjain aja, jangan sampai ntar aja deh, nggak tahu nih nanti males. Karena nanti kalau ketika teman-teman udah jatuh gitu, maksudnya udah mentalnya udah ngedang, udah nggak mood, itu susah teman-teman balik lagi gitu. Nah yang kedua ada saling support. Nah ini penting banget teman-teman. Seenggaknya satu angkatan deh, kalian teman-teman sekelas gitu, saling support deh, karena ini menjadi salah satu yang membuat aku semangat juga, karena waktu itu aku 2 kali nih kejadian kayak gini. Waktu itu aku nggak semangat banget, mental aku juga lagi ngedown banget. Terus temen aku nanya gini, kan aku dipanggil PT ya di kelas, bilang, "Teh, gimana skripsi lo?" gitu. Nggak tahu nih, gue revisi lagi, gue capek, gue udah mau udahan aja, gue capek banget kayak gitu. Terus teman aku bilang, nggak apa-apa Teh, gue juga kok, ayo kita bisa yuk lulus bareng, lulus tepat waktu, ayo kita sama-sama gitu. Itu menjadi semangat aku lagi gitu, itu membakar semangat aku lagi sampai akhirnya aku melanjutkan skripsi aku gitu dengan kayak ayo gue bisa, gue nggak mau nih ketinggalan sama teman-teman gue nggak mau temen gue lulus duluan, gue ketinggalan sendiri, gue nggak mau nih. Makanya akhirnya sampai aku semangat lagi gitu. Nah terus yang ketiga ada konsisten ngerjain tiap hari. Nah ini targetin, jadi ada teman-teman yang emang nargetin misalkan 3 jam ngerjain sehari. Nah terus juga ada targetin misalkan sehari tuh 3 lembar gitu. Nah itu tergantung, yang penting konsisten. Terus juga ada balance antara ngerjain skripsi dan istirahat. Nah ini perlu balance juga ya teman-teman, jangan sampai teman-teman kayak ngerjain berhari-hari, berbulan-bulan tanpa istirahat gitu, begadang terus seharian ngerjain skripsi. Itu juga nggak baik teman-teman, nanti lupa makan, lupa istirahat, yang ada teman-teman ngedrop. Terus juga sebaliknya, jangan kebanyakan istirahat juga, jadi memang harus balance ya teman-teman. Terus yang kelima, tidak disarankan untuk mengerjakan skripsi sambil kerja atau organisasi. Nah ini penting banget teman-teman. Menurut aku jarang banget orang yang bisa balance all out di skripsi dan juga kegiatan kerja atau enggak organisasi. Memang ada teman-teman aku ada nih, aku juga salut banget sama mereka yang bisa ketika masa pengerjaan skripsi itu mereka memang lagi kerja. Terus juga ada juga yang organisasi tingkat universitas gitu. Memang ada yang seperti itu dan aku salut banget, aku angkat jempol untuk mereka, tapi faktanya di lapangan banyak banget malahan yang skripsinya nggak dikerjain teman-teman. Bahkan sampai berapa tahun gitu, banyak juga teman, karena kalau misalkan apalagi udah kerja ya udah punya duit, mikirnya kayak gue udah punya duit gitu, tapi akhirnya skripsi nggak selesai teman-teman. Padahal kan sebenarnya ya udah nunggu lulus aja dulu, skripsinya kerjain dulu, nanti baru kerja gitu. Kan sebenarnya bisa aja seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk organisasi sendiri ya sebenarnya aku juga cukup aktif ya di kampus, aku juga sampai BEM fakultas ya. Cuma aku juga ada tuh tadi kayak kegiatan volunteer Asian Games dan Asian Para Games itu juga jadi aku menghabiskan masa ingin tahuan aku di organisasi ketika sebelum pengerjaan skripsi gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih belum semester 6 itu boleh sah-sah aja sih untuk mengikuti organisasi, tapi aku sarankan ketika nanti udah memang mulai pengerjaan skripsi, jangan lupa kewajibannya diselesaikan teman-teman, karena teman-teman tujuannya kuliah itu kan untuk menyelesaikan kuliahnya ya teman-teman. Oke, yang keenam ada jangan tunda-tunda. Nah, ini kenapa aku bilang gitu, karena kita ketika pengerjaan skripsi ini banyak banget hal-hal yang memang tidak terduga teman-teman. Kayak misalkan dosennya sibuk, atau misalkan skripsinya nggak selesai. Bahkan teman aku ada yang sampai ganti topik itu 3 kali teman-teman, karena memang nggak cocok gitu. Jadi janganlah tunda-tunda, karena dosen sendiri juga kan banyak kesibukan ya teman-teman. Jangan kita semua nih deadliner terus ngasih semua brok gitu ke dosen pembimbing gitu, Bu ini tolong ya Bu revisinya gitu. Dosen juga kelabakan kayak gitu, karena kan dosen kita juga banyak juga yang masih menyelesaikan studi ya teman-teman, dosen juga ada kesibukan lain gitu. Jadi jangan pernah memaksa dosen kayak gitu, kitanya aja tahu diri gitu, karena kita yang butuh beliau, kitanya ya udah cepet aja selesaiin skripsinya gitu. Terus yang terakhir ada kejagaan kesehatan fisik dan mental, yang penting banget teman-teman ya. Oke, next. Oke, suka duka saat pengerjaan skripsi. Sebenarnya next. Sebenarnya saat pengerjaan skripsi ini
kayaknya malah nggak ada ya sukanya, lebih banyak dukanya, karena yang seperti tadi aku bilang, skripsi itu bikin capek, bikin stres, nguras energi, karena bisa aja topik diubah berkali-kali, bisa aja revisi terus-menerus, nggak selesai-selesai, terus juga bisa aja kita udah selesai nih, tapi dosennya sibuk gitu, atau banyak banget hal-hal memang di luar kendali kita, misalkan nanti atau nggak, misalkan data primer, kita juga perlu olah datanya, kita juga nggak bisa yang tiba-tiba ngumpulin data nih, terus data udah jadi, terus tinggal olah, nggak bisa gitu teman-teman. Bisa juga misalkan kita ke teman-teman nanti analisisnya nggak terpenuhi, itu asumsi-asumsinya, terus juga teman-teman perlu yang namanya juga, ini gimana nih siasatnya, gimana caranya biar datanya bisa bagus gitu misalkan. Nah itu teman-teman banyak banget hal-hal nggak terduga gitu teman-teman. Makanya jangan nunda-nunda, karena skripsi itu bikin capek juga, teman-teman jaga kesehatan fisik dan mental. Untuk sukanya ini, untuk dalam pengerjaan, aku nggak tahu ya, karena aku mungkin nggak merasakan karena banyak stresnya, tapi untuk afternya itu, oh ya teman-teman, jangan pernah kepikiran untuk joki skripsi ya teman-teman. Karena ketika nanti teman-teman udah berhasil menyelesaikan skripsinya, teman-teman bakal merasa bangga gitu. Oh iya, gue udah berhasil loh menyelesaikan skripsi gue udah berhasil melewati masa-masa itu, masa-masa gue nangis terus lah setiap hari, gue ngeluh terus setiap hari gitu. Nah itu teman-teman ada kebanggaan sendiri gitu ketika nanti teman-teman lulus dengan emang usaha teman-teman sendiri gitu. Oke, next. Oke, sekian materi dari aku, sekian sharing dari aku. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fitri ya atas materinya. Mungkin itulah dia tadi materi yang informatif banget nih ya terkait bedah skripsi bagi mahasiswa statistik dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin sekarang langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin yang pertama nih ada pertanyaan dari Kak Devi dari angkatan 2020. Namun sepertinya Kak Devinya sendiri sedang berkendala nih Kak, sehingga tidak bisa menanyakan secara langsung. Mungkin saya izin bantu menyampaikan aja ya Kak ya. Ya pertanyaannya adalah biasanya pas sidang itu ditanyain apa aja sih Kak? Sama biasanya pas sidang itu ditanyain apa aja Kak? Kemudian tips buat PPT skripsi biar nggak penuh banget itu isinya apa aja Kak? Oke, untuk sidang tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan sih, kalau untuk sidang ya, kalau untuk sidang itu biasanya pertanyaan ketika sempro, biasanya kan kalau sempro tuh lebih kayak ke tentang penelitian kita ya teman-teman. Nah itu biasanya sidang juga ditanyain lagi, kayak misalkan ini metodenya dipakainya gimana gitu, itu juga biasa. Cuma nggak begitu ini sih. Nah ini kalau sidang nih biasanya itu lebih ke teori statistikanya gitu teman-teman. Jadi banyak banget kayak misalkan hal-hal basic yang kita suka lupa, misalkan nih rumusnya, pemakaian rumusnya gimana, atau kayak misalkan estimasi parameternya tuh gimana, step-stepnya, itu kan kita karena udah lama ya, jadi memang lupa gitu. Nah itu biasanya ditanyain juga teman-teman, kayak misalkan ini maksudnya apa nih matriks kayak gini gitu, atau ini kenapa kok kayak gini, rumusnya kayak gini, coba kalau misalkan untuk estimasi parameter misalkan likelihood ini stepnya gimana ya kayak gitu, itu teman-teman kayak bakal banyak dapat pertanyaan yang memang statistik banget gitu teman-teman, karena apa ya teori banget ya, misalnya teori statistiknya juga, karena kita juga kan ini penentuan lulus nggak lulus ya, karena kita lulus dari jadi sarjana statistika, kita juga pasti ditanyain tentang statistikanya. Terus juga kita juga biasanya ditanyain tentang analisisnya. Jadi analisisnya ini misalkan ini hasilnya apa gitu, terus kesimpulannya apa, menjawab rumusan masalah enggak gitu. Terus juga ya gitu sih kira-kira, kayak lebih ke teori statistiknya, juga analisisnya, hasil analisisnya, terus juga kayak ya, apa ketertarikan, maksudnya kenapa itu menarik gitu diteliti. Nah itu biasanya pertanyaan-pertanyaan ketika sempro juga bakal ditanyain lagi gitu. Terus untuk yang PPT ya,
PPT sendiri aku juga lumayan full ya, karena skripsi aku sendiri paling tebel di antara yang lain, karena aku pakainya data primer, aku bisa 129 halaman, sedangkan teman-teman 2017 yang lain itu bisa yang kayak 50, 70 gitu, bahkan kayak ada yang di bawah 50 juga ada gitu. Nah, jadi aku sendiri PPT itu lumayan full, nah tapi untuk menyiasatinya, aku memang harus paham betul untuk materi yang aku sampaikan gitu, untuk metode yang aku sampaikan. Jadi memang aku sangat belajar metode skripsi, metode statistika yang aku pakai di skripsi. Nah ini memang aku sangat belajar. Jadi kayak aku bisa menjelaskannya di PPT itu cuma poin-poinnya. Jadi tinggal aku jelaskan yang aku tahu karena aku udah paham gitu kira-kira teman-teman. Ada lagi? Semoga membantu ya. Oke Kak, mungkin karena kan waktu yang tidak mendukung gitu ya Kak, karena udah jam 10 juga Kak. Oh iya, mungkin tambahan satu lagi Kak. Tadi ada yang bertanya dari Kak Devi-nya sendiri, itu durasi sidang itu berapa lama ya Kak? Untuk sidang skripsi ya. Kalau untuk sidang skripsi ini kan nanti kita satu-satu ya. Walaupun misalkan di jadwal ada 2 orang, nah itu tetap kita nanti satu-satu masuknya. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan nanti tahun kalian offline gitu, pasti satu sih. Nah itu biasanya penyampaian materi itu 15 menit. Nah ini tanya jawabnya nih. Tergantung juga kalau misalkan kadang untung-untungan juga sih teman-teman, kadang misalkan memang waktunya terbatas, itu biasanya dosen penguji juga cepat gitu nanyanya, misalkan maksudnya nggak nanya aneh-aneh gitu. Tapi kalau misalkan waktunya banyak, panjang, itu biasanya tanya aneh-aneh gitu, maksudnya ada aja gitu yang ditanyain, kayak detail banget ditanyain. Jadi waktu itu aku sendiri itu bisa 2 jam sendiri deh, kalau nggak salah 2,5 jam kalau nggak salah aku. Karena juga memang aku terkendala sama internet juga, terus juga apa banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang memang aku butuh waktu untuk menjawabnya gitu. Jadi memang lama juga sih. Ya untung-untungan kali ya. Maksudnya bisa cepet, bisa juga lama gitu. Tapi ya mungkin sekitar 1,5 jam lah paling inian mayoritas gitu kira-kira. Ada lagi nggak? Oke, untuk Kak Fitrinya ini waktunya sampai kapan nih Kak? Mungkin Kak? Kalau masih ada, Boleh deh 5 menit lagi. oke, mungkin izin ya Kak. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad Syahrizal dari angkatan 2019. Ya. Untuk Kak Syahrizal sendiri mau langsung on mic atau gimana Kak? Boleh cek kedengeran nggak suaranya? Dengar Kak? Oke. Bismillah. Mungkin saya izin on-cam terlebih dahulu. Nah, oke. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrizal dari angkatan 2019, Kak. Saya izin bertanya, kan kalau misalkan menurut pemaparan kakak tadi, pengerjaan skripsi itu kan kita harus tentuin topik yang kita minati, baru kita nyari permasalahan gitu kan Kak. Misalkan kayak topik yang kita minati itu misalkan, terus kita cari ini masalah yang ada di sekitar kita gitu kan intinya. Nah tapi kadang saya itu malah sebaliknya gitu. Ada masalah yang ingin diteliti tapi saya kesulitan gitu untuk menentukan metode untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kakak itu sebenarnya wajar nggak sih Kak cara ngatasi masalah kayak gitu gimana Kak? Gitu. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk sah aja ya, karena sebenarnya nanti kan ujungnya kita bisa menentukan topiknya apa, metodenya apa. Nah, itu ya sebenarnya sah aja kalau misalkan kamu berangkat dari masalahnya, itu juga bagus juga sih kayak gitu. Kan nanti masalahnya apa nih? Ya udah tinggal malahan justru lebih spesifik gitu. Misalkan kamu udah menentukan masalahnya ini, berarti kan topiknya kamu udah lebih spesifik gitu. Nggak usah malah balik lagi topiknya apa gitu ya. Udah lanjutin aja masalahnya apa gitu. Nah, untuk metodenya sendiri wajar sih untuk misalkan kesulitan dalam mencari metodenya. Nah, makanya
Kalau aku sendiri prefer untuk cari referensinya dulu gitu. Baru nanti kan dari referensinya kan kita kelihatan nih metodenya apa. Nah, tapi kalau misalkan untuk mau lihat masalahnya dulu, memang agak susah ya. Misalkan kita nih masalah yang kita pikirkan itu belum ada penelitiannya. Nah, itu juga jadi kendala gitu teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman ngerjain skripsi juga jangan sampai mempersulit diri gitu. Jangan kayak misalkan aduh kita mau yang terbaru banget gitu, malahan referensinya nggak ada, nanti malah nggak selesai gitu. Atau misalkan datanya yang teman-teman gunakan susah dicari, nah itu juga menjadi apa ya, hambatan gitu teman-teman. Jadi takutnya malahan skripsi teman-teman nggak selesai gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan tadi kamu berangkat dari masalah, ya udah coba mungkin bisa cari jurnal-jurnal, misalkan keywordnya untuk masalah misalnya masalah A, penelitian masalah A, nah itu bisa juga teman-teman bisa cari kayak gitu tuh nih, kayak nanti kan ada nih keluar misalkan referensi-referensinya, misalkan jurnal-jurnalnya, itu bisa kalian baca. Nah, skripsi itu perlu banget banyak baca. Nah, teman-teman kalau triknya nih biar nggak pusing banget, coba dilihat teman ada pendahuluannya seperti apa, terus metodenya gimana, hasilnya gimana, nah itu dilihat aja teman-teman. Nah, jadi kamu bisa juga cari penelitian tentang itu, jadi cari referensi yang memang sesuai dengan masalah yang kamu cari. Tapi kalau misalkan emang nggak ada nih, ya udah berangkat aja dulu dari topik yang memang lebih umum ya. Nanti ya misalkan atau nggak dari metode nih, kamu udah tahu nih mau pakai metode apa, itu sah-sah aja kayak gitu. Jadi memang baiknya ya, karena menurut aku baiknya dari referensi dulu. Jadi kita ada referensi, jadi kita ada gambaran nih penelitiannya seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita buta juga gitu, nggak tahu apa-apa gitu, nanti akan kesulitan juga gitu. Ya referensi susah, kitanya juga nggak paham gitu kan. Makanya kalau aku waktu itu juga aku cari referensi dulu. Misalkan aku mau tentang marketing deh, aku suka nih bahasan marketing. Jadi apa sih marketing yang biasanya dipakai gitu penelitiannya. Nah, udah aku akhirnya nemu, aku juga ngomong dulu nih ke dosen pembimbing, Bu, saya kayaknya mau ini deh, Bu. Ibu ada referensi nggak gitu. Akhirnya aku juga dikasih jurnal sama Budian gitu untuk sebagai referensi. Nah, yaudah akhirnya aku menjadi referensi yang dikasih Budian itu menjadi rujukan utama aku gitu. Kira-kira seperti itu. Jawab nggak? Alhamdulillah terjawab Kak. Tapi mau sedikit nanya lagi Kak. Apa tadi kan Kakak juga nyebutin ya kayak apa nyari-nyari referensi gitu. Tadi Kakak udah nyebutin kalau misalkan tadi ada dapat referensi dari dosen. Nah selain dari itu Kak, Kakak ada tips nggak Kak cari referensi kayak gitu gimana Kak? Oke, untuk referensinya kalau aku sendiri nyari dari Google Scholar ya teman-teman. Jadi kan skripsi itu kan referensinya maksimal tuh kalau nggak salah 10 tahun ya, cuma kalau aku nyari 5 tahun terakhir aja gitu. Nah itu kan bisa difilter ya tahunnya. Nah itu tapi banyak juga sih untuk jurnal-jurnal jurnal open, jadi teman-teman bisa cari aja tuh, banyak tuh kan, kayak di TikTok juga banyak tuh yang ngasih tahu website untuk mencari jurnal di mana. Nah itu bisa dicari aja. Nah kalau menurut aku sih dari topik yang memang agak luasan aja, jangan yang terlalu spesifik karena takutnya nanti lebih susah mencarinya gitu. Siap, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih nih para Kak Devi dan Kak Saprizal yang sudah bertanya gitu Kak. Namun mohon maaf kepada teman-teman peserta dikarenakan waktu tidak mendukung. Sayang sekali teman-teman, pertanyaan yang dapat dijawab langsung oleh Kak Fitri hanya 2. Mungkin untuk pertanyaan yang lain dapat dijawab oleh Kak Fitri di grup WhatsApp ya teman-teman. Kak Fitri bersedia ya Kak? Iya bersedia, tenang aja. Tanya aja sepuasnya. Oke, nanti saya forward mungkin ya Kak. Oke, siap. Oke, baik, sebelum selesai izinkanlah saya membacakan poin-poin penting nih dalam materi pagi hari ini. Yang pertama itu ada ruang lingkup prodi statistika yang menjelaskan juga tentang bidang-bidang terapan dari ilmu statistik dan contoh judul skripsi. Lalu yang kedua ada tips memilih topik skripsi yang meliputi ketertarikan dengan topik. Nah tadi dijelasin juga nih cara mengatasi kesulitan dalam menentukan topik.
Lalu masalah yang diambil memiliki urgensi dan daya tarik, lalu ada batasan masalah, dijelaskan juga sesuaikan dengan keberadaan data penelitian. Lalu kita juga harus memahami penelitian kita juga nih teman-teman. Lalu saya ingat nih tadi Kak Fitri bilang, kita bisa memilih skripsi di bidang apapun, contohnya ekonometrika, aktuaria, biostatistik, dan lain-lain. Yang membedakan cuma metode statistiknya. Banyak banget nih metode statistik yang tinggal kita cari aja dari jurnal-jurnal. Lalu yang ketiga ada struktur skripsi. Lalu yang keempat dijelaskan mengenai tips pengerjaan skripsi baik secara teknis maupun non-teknis. Lalu yang terakhir ada suka dan duka saat pengerjaan skripsi. Mungkin itu aja ya Kak. Iya, betul. Mohon maaf aku izin les duluan ya, soalnya ditungguin. Oke Kak, mungkin terima kasih nih Kak sekali lagi untuk materinya Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga paparan materi tadi bermanfaat ya Kak. Amin. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.